Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya dan Prof. Amalia. Perkenalkan kami dari kelompok 14, beranggotakan saya Jona dengan NPM 210666335. Lalu ada Mbak Suci, ada Mas Terry, Mas Diki, dan Mas Farhan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sebuah jurnal yang kami temukan dari ResearchGate dengan judul Marketing as a Part of Strategic Management of Consulting Company. Ditulis oleh dua orang peneliti, Eva Hanulakova dan Ina Kovazova-Bekova. Sedikit pengantar, apa yang membuat kami melakukan review atas jurnal ini adalah hubungannya dengan topik marketing 4.0 dan juga sebuah hubungan unik dengan apa yang disebut sebagai consulting companies atau perusahaan konsultan, di mana kita tahu marketing 4.0 ini sangat mengandalkan konektivitas dari dunia digital kita sekarang ini, yaitu internet, sehingga daya jangkaunya terhadap konsumen begitu cepat dan tingkat komunikasinya pun melebihi batas-batas yang mungkin pernah dilakukan dulu oleh marketing misalnya 2.0 atau 3.0. Nah, apa peran consulting companies di tengah situasi marketing yang begitu canggih ini? Consulting companies ini memiliki progres yang sangat penting di dalam dunia bisnis, terutama dalam halnya sebagai penghubung profesional antara entitas-entitas bisnis yang ada, terutama di situasi marketing 4.0 dan juga marketing pandemic saat ini. Apa yang diperlukan oleh consulting companies untuk bertahan itu adalah sebuah strategi yang harus jelas dan juga harus terbukti dapat mencapai kesuksesan untuk menyediakan tenaga ahli ya, services di dunia profesional begitu. Dari itu maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diperlukan untuk diketahui oleh perusahaan konsultan adalah bagaimana untuk menciptakan sebuah strategi yang baik, tetapi bukan hanya baik, namun juga dapat menemukan value atau nilai tambah terhadap para kliennya. Yang kedua adalah bagaimana mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan ekspektasi dari klien yang ditemui oleh para konsultan. Yang ketiga itu mengetahui kompetensi mereka sendiri dalam daya saing di dunia marketing 4.0, mengetahui relasi-relasi dan juga interaksi-interaksi yang mungkin terjadi antara para penggiat pekerja konsultan dengan partner bisnis mereka. Lanjut, Mbak. Nah, pertama saya akan membahas mengenai brand identity. Apa itu brand identity? Di sini dapat diterangkan bahwa brand identity ini memeriksa bagaimana suatu keputusan diambil berdasarkan apa yang diterima oleh konsumen ketika melihat identitas brand dari sebuah perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana brand identity ini bekerja sebagai sebuah proyeksi dari perusahaan tersebut kepada masyarakat pada umumnya, terutama kepada target pasar mereka. Yang ketiga adalah suatu ciptaan asosiasi yang unik, sehingga brand identity ini menerbitkan sebuah karakteristik tersendiri terhadap perusahaan tersebut. Ada beberapa asesmen yang pernah dipakai untuk membangun brand identity seperti Peart Scale dan Five Element, tapi intinya adalah brand identity ini sangat kompleks. Dan bagaimana kompleksitas tersebut membangun sebuah identitas bagi perusahaan konsultan, menurut kami ini menyediakan peluang yang besar bagi perusahaan konsultan untuk memperkenalkan diri lebih luas lagi kepada aspek-aspek klien yang memang membutuhkan dukungan profesional yang cepat, memanfaatkan marketing 4.0 untuk membangun dan menyebarkan brand identity yang seunik mungkin dan seprofesional mungkin, sehingga dapat menjangkau kepercayaan yang lebih luas lagi di antara business partners. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Jona. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ghifari, NPM 210666471. Jadi brand image ini merupakan gambaran mental subjektif dari suatu merek yang dimiliki oleh sekelompok konsumen dan sebenarnya memudahkan untuk mengevaluasi lebih banyak fitur dalam waktu yang lebih singkat. Nah, brand image sendiri harus menawarkan kualitas yang dapat dirasakan lebih baik, lalu adanya peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan loyalitas serta komitmen bersama dengan kompetensi dari produk atau layanan yang disampaikan. Lalu bagaimana cara perusahaan jasa konsultan dalam meningkatkan brand image-nya? Nah, yang pertama itu adalah dengan membuat desain logo yang
menarik, unik, kekinian, dan sesuai selera pasar. Karena akan sangat optimal bagi perusahaan jasa konsultan untuk menaikkan branding mereka di mata klien. Lalu yang kedua adalah melakukan kampanye iklan dan promosi yang berkelanjutan. Nah, hal ini adalah poin yang sangat krusial untuk mengenalkan merek dari perusahaan jasa konsultan pada calon klien. Jangan sampai bosan. Jadi dalam membuat iklan dan promosi yang merambah berbagai kalangan secara konstan. Lalu, meski mungkin pada awal pergerakannya kurang mendapatkan atensi dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun harus tetap konsisten dalam melakukan kampanye iklan dan promosi tersebut. Lalu yang ketiga adalah menggunakan laman media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen, di mana pada era teknologi sekarang ini, sosial media harus digunakan untuk berinteraksi dengan klien ya, dengan klien. Misalnya dengan membuat Instagram atau website, kemudian membuat suatu layanan admin untuk menjawab pertanyaan atau keluhan dari klien. Nah, dapat diusahakan untuk membalasnya secepat mungkin dan jangan biarkan klien itu menunggu. Lalu yang keempat, itu ada meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, tentu selain dari cara-cara yang sebelumnya, itu wajib juga bagi para pelaku bisnis di bidang jasa konsultan, itu memperhatikan hal-hal yang bersifatnya internal, seperti meningkatkan kualitas produk serta kualitas produk layanannya, sehingga klien akan semakin percaya menggunakan produk layanan yang ditawarkan. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah bekerja sama dengan influencer. Nah, menggunakan kekuatan influencer juga bisa menjadi salah satu hal yang paling inovatif untuk dilakukan sekarang ini. Nah, para influencer bagi Instagram, YouTube, TikTok, atau laman media sosial lainnya biasanya memiliki fans dan followers yang cukup banyak, sehingga jelas bisa menjadi calon klien Anda, calon klien dari perusahaan di jasa konsultan. Nah, pelaku bisnis di bidang jasa konsultan itu bisa bekerja sama dengan influencer untuk mengendorse produk layanan yang ditawarkan, lalu dapat memberikan reviewnya, serta mengajak fans dan followersnya untuk mencoba dari produk layanan yang dimaksud. Tapi dapat diperhatikan juga bahwa pelaku bisnis di jasa konsultan harus memilih influencer yang sesuai dengan bidang bisnis yang dilakukan. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah konsistensi menaikkan mutu dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, soal mengelola dan menaikkan kualitas produk layanan, pelaku bisnis di bidang jasa konsultan itu jangan hanya melakukannya sekali atau seperlunya saja, tapi harus dipastikan bahwa untuk selalu konsisten dalam menaikkan mutu dan berkembang menjadi lebih baik setiap harinya lewat perencanaan yang matang. Nah, karena tujuan dari perkembangan ini adalah untuk kepuasan dari klien sendiri sembari terus melakukan promosi tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih, saya Terry Abisai, NPM 21067812556. Customer development tentang marketing 4.0 ini dapat meningkatkan perekonomian dari industri konsultan service yang mana kelompok kami ini membahasnya. Tujuannya untuk mendapatkan klien yang loyal terhadap perusahaan, mendapatkan klien baru, terus meningkatkan hubungan dengan klien lama dan membantu mereka untuk mempertahankan posisi di bidang persaingan yang terus berubah dan kuat. Saat ini sih keberhasilan perusahaan konsultan tidak mungkin tanpa adanya marketing. Nah, kebutuhan yang terus berubah, persaingan yang kuat, permintaan klien juga yang menuntut akan layanan yang diberikan secara profesional dan nilai tambah atau added value, serta teknologi baru merupakan fitur utama yang memerlukan perlunya penggunaan marketing 4.0 dalam aktivitas konsultan service. Dapat dikatakan bahwa penggunaan brand integrity di bidang perusahaan konsultan berbeda dari jenis dan ukurannya gitu. Di perusahaan konsultan internasional maupun di perusahaan konsultan nasional skala besar, sikap brand integrity memainkan bagian penting dari aktivitas mereka. Brand integrity atau integritas merek ya, juga dikenal sebagai kredibilitas merek yang mengacu pada menepati janji yang dibuat kepada pelanggan dengan bantuan positioning dan diferensiasi yang tepat.
kredibilitas merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan yang meningkatkan hubungan jangka panjang. Itu menurut Aker 1996. Menurut Philip Kotler, brand integrity ini adalah integritas merek meliputi kredibilitas merek, pemenuhan janji, dan kepercayaan seperti yang dirasakan oleh konsumen. Untuk positioning sendiri, menurut Philip Kotler yaitu menyatakan tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingat oleh konsumen. Kesan dalam hal ini yaitu persepsi atau image positif konsumen terhadap perusahaan maupun produk tersebut. Selanjutnya adalah diferensiasi yang menurut Philip Kotler juga merupakan strategi yang membuat produk berbeda dengan kompetitor, bahkan melebihinya. Sehingga hasilnya dapat dinilai oleh konsumen dan nilai yang diharapkan dapat mempengaruhi pilihan dan kepuasan konsumen yang paling istimewa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diki. Baik, Mas Terry, terima kasih. Saya Diki Putra, NPM 21066663162. Di sini saya akan menjelaskan brand interaction. Brand interaction adalah kedekatan atau interaksi yang dibangun dari sebuah brand terhadap customer-nya. Jadi brand interaction ini merefleksikan keberhasilan dari suatu brand mendapatkan hati dari customer-nya atau mendapatkan tempat pada customer-nya. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada new strategy innovation, yaitu inovasi marketing jasa konsultan ini harus terus dibuat untuk mendapatkan kepuasan customer-nya. Jadi sebuah brand ini harus terus berinovasi sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, yaitu dengan cara survei customer satisfaction, studi banding, dan lain-lain. Jadi sebuah brand tersebut harus bisa membuat strategi baru dalam berinovasi lebih lanjut untuk dapat diterima dengan baik oleh customer. Juga harus mempertimbangkan perubahan dan perkembangan dari situasi terkini. Lalu yang kedua ini ada always care, yaitu perusahaan dari brand tersebut membuat bonding atau ikatan dengan customer dengan cara menunjukkan kepeduliannya atau layanan after sales agar customer tidak pindah ke brand lain. Jadi karena kebutuhannya telah terpenuhi, otomatis kan customer tidak akan pindah ke brand lain. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir ini ada value, yaitu marketing dari perusahaan konsultan harus bisa menciptakan brand yang berbeda, yaitu brand yang memiliki value tinggi dari brand lain. Nah, jadi di mata customer itu brand tersebut memiliki value tinggi dan selalu sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi brand tersebut menjadi market leader dan semua customer itu tahu bahwa produk tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Suci. Baik, terima kasih Mas Diki. Perkenalkan saya Suci Dewi, NPM 210666704. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan customer satisfaction pada perusahaan konsultan ini. Jadi meskipun ini adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang konsultan, mereka juga tetap harus memperhatikan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah mereka harus membawa nilai dulu kepada customer. Nilai-nilai ini yang pasti adalah customer oriented, di mana nilai-nilai ini nantinya akan membawa pengaruh bagi customer tersebut. Sehingga untuk selanjutnya terjadi hubungan atau relationship antara customer dan perusahaan jasa konsultan ini. Setelah ada terjadi hubungan yang baik antara kedua belah pihak, maka di sini customer akan merasakan kepuasan, yaitu apa yang dibutuhkan oleh customer ini terpenuhi oleh perusahaan konsultan ini. Dan mereka menilai bahwa perusahaan konsultan ini dapat membantu dalam menyelesaikan apa yang mereka butuhkan. Dan selanjutnya adalah strategis improvement. Jadi setelah customer atau klien ini mencapai tingkat kepuasan tertentu, di sini untuk perusahaan konsultan jangan sampai berhenti untuk terus berinovasi. Dia harus terus tetap mengembangkan strategi-strategi apa lagi yang membuat klien itu dapat selalu berhubungan baik dengan perusahaan konsultan ini. Terakhir adalah lesson learned. Jadi strategic decision harus benar-benar dipertimbangkan untuk dapat berkontribusi, dapat menambahkan nilai-nilai, dan dapat memaintain posisi antara hubungan perusahaan konsultan dan kliennya. Dan yang kemudian yang terakhir, kepuasan dari pelanggan itu bukan hanya tujuan dari perusahaan tersebut, tapi juga adalah salah satu alat untuk mencapai nilai-nilai marketing, di mana mereka bisa dapat memaintain klien-klien tersebut yang nantinya tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakan jasa mereka lagi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.